Salam sejahtera di dalam Tuhan, para follower YouTube dan pendengar suara Gembala Gemibam yang dikasihi dalam Tuhan. Tema kita hari ini dalam perenungan ini adalah berani tampil beda, berdasarkan Roma 12 ayat 2. Nah, tema ini mau dimaksudkan bukan berani tampil beda secara seperti yang kita pahami di akhir-akhir ini. Misalnya dengan kalau dulu seperti saya misalnya rambut panjang sekarang rambut pendek, bukan itu yang dimaksudkan. Melainkan yang dimaksudkan sama seperti yang disampaikan dalam Roma pasal 12 mulai dari ayat pertama sebenarnya. Pemahaman tentang ibadah itu bahwa hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah latreia, hidup ini adalah liturgi, adalah ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita, dari kepala sampai ujung kaki, kalau kita letakkan dalam kitab Roma ini, maka itu sebenarnya adalah ibadah. Sehingga dimanapun kita berada, apakah di rumah, di gereja, di kebun, di laut, dan di mana-mana, kalau kita melakukannya sebagai ibadah kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan bertanggung jawab dan benar. Nah, dalam hubungan dengan tema kita dari Roma 12 ayat 2 ini sebagai berikut bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita tahu bersama bahwa orientasi dan pola pikir manusia yang dipengaruhi oleh dunia ini adalah untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan pribadi, untuk pemenuhan keinginan yang kadang-kala bertentangan dengan kehendak Tuhan. Padahal kalau kita memahami dalam satu kesatuan bahwa hidup ini adalah persembahan, hidup ini adalah liturgi kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya tidak untuk kepentingan dunia, tidak berdasarkan cara-cara dunia, tidak untuk kepentingan kelompok, melainkan benar-benar yang kita lakukan adalah untuk memuji, untuk hormat, untuk kemuliaan dan kepentingan kerajaan Allah. Nah, kalau kita letakkan dalam frame ini, dalam bingkai ini, maka kalau sebelumnya pola hidup kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, tindakan-tindakan dan perbuatan kita yang kita nampakkan bertentangan dengan kehendak Tuhan, nah dalam bingkai ini kita berani melakukannya. Sekalipun ada konsekuensi dan resiko. Resikonya barangkali mendatangkan penderitaan dan kesusahan. Tapi apapun resikonya, kalau kita meletakkan itu sebagai ibadah, maka kita berani melakukannya. Nah, dalam bacaan kita tadi, hal-hal seperti itu akan terjadi kalau kita melakukan pembaharuan dari pikiran kita, dari cara pandang kita, tapi juga dari hati nurani kita. Sehingga segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan benar-benar lahir dari motivasi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kamuflase. Sebab dunia kadangkala memenuhi keinginannya dengan berkamuflase. Tapi hidup yang benar, hidup yang melakukan kehendak Tuhan adalah hidup yang memuliakan Tuhan, lahir dari hati, melakukan perbuatan-perbuatan benar, lahir dari hati. Ortopraksinya, maksudnya tindakan-tindakan kita yang benar berdasarkan kehendak Allah, sungguh-sungguh lahir karena kita memahami hidup kita seantero ini adalah ibadah. Tapi juga karena kita memahami bahwa apa yang kita lakukan benar-benar untuk persembahan dan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Beranikah kita melakukannya? Berani tampil beda. Sekalipun dunia tunggang balik untuk menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tetap akan komit melakukan yang benar dengan resiko-resiko. Yang penting Kristus dimuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Salam sejahtera untuk semua.